Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran prakarya kelas 7. Sebagai perkenalan awal, Bapak namanya Supomo Milbram. Tinggalnya Bapak di Lengkong. Di SMP, Bapak mengajar prakarya dari kelas 7A sampai 7D dan IPS-nya dari kelas 9G sampai 9I. Dalam 1 tahun ke depan, Bapak ngajar prakarya di kelas 7. Nah, namun sebelum itu kalian harus tahu dulu, apa sih prakarya itu? Prakarya merupakan ilmu pengetahuan terapan yang mengaplikasikan pelbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang secara langsung memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan ada 4 aspek yang dibahas dalam pembelajaran prakarya kita nanti. Pertama, meliputi kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan yang pada akhirnya nanti kalian harus mampu membuat produk dengan memanfaatkan potensi alam sekitar. Prakarya, jadi membuat karya hasil dari potensi alam sekitar, memanfaatkan kira-kira barang apa saja yang ada di sekitar kita yang dapat dibikin sebuah produk. Oke, pembelajaran pertama yang akan kita bahas tentang kerajinan serat dan tekstil. Apa sih kerajinan serat? Serat identik dengan suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang utuh. Manusia menggunakan bahan serat dalam bidang kerajinan tangan seperti tas, topi, keset, taplak meja, sandal, dan lain-lain. Serat itu bentuknya berupa lembaran-lembaran ataupun potongan-potongan komponen tadi. Ini beberapa contoh kerajinan serat yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada tas yang terbuat dari eceng gondok misalnya, ataupun ada kerajinan-kerajinan rumah tangga lainnya yang terbuat dari pandan dan sebagainya. Nanti kalian harus bisa membuat beberapa contoh di antaranya. Kemudian ada yang namanya serat alam. Jelas kalau serat alam itu adalah serat yang digunakan dengan bahan baku yang berasal dari alam. Apa misalnya? Ada dari kulit tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian jenis dan karakteristik dari bahan serat. Pertama, serat alam, tadi yang diproduksi oleh tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Biasanya ini dari kulit-kulit tumbuhan ataupun kulit hewan. Kemudian ada serat buatan, serat sintetis yang dibuat oleh manusia dari senyawa-senyawa kimia dengan cara penyemprotan polimer berbentuk cairan melalui lubang-lubang kecil. Dan yang ketiga, serat galian, yaitu serat yang berasal dari dalam tanah. Seperti apa contohnya? Ada asbes dan logam. Biasanya digunakan untuk membuat benang emas, perak, atau tembaga. Jadi serat itu bentuknya berupa kayak potongan-potongan seperti benang, seperti itulah yang nanti digabungkan membentuk satu produk tersendiri. Nah, selanjutnya yang namanya serat buatan itu biasanya memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat umum. Biasanya dia lebih kuat dan juga tahan lama, kemudian dalam keadaan kering atau basah biasanya lebih kekuatannya akan sama, sifatnya kenyal dan juga pegas, elastis, kemudian peka terhadap panas, tahan alkali, ngengat, jamur. Beda dengan serat dari tumbuhan, dari kulit tumbuhan itu biasa cepat rusak dan dapat diawetkan dengan panas. Nah, sebagai tahap awal itu dulu saja pembahasan dari Bapak. Silakan diperhatikan. Nanti setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan lewat link yang nanti akan Bapak kirim. Terima kasih. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.